Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Muhammad Faiz Sukron dan Hadirin Ardianto dari Teknik Industri 3C1 akan menjelaskan mengenai pengenalan dan prinsip-prinsip ekonomi teknik. Pengenalan ekonomi teknik. Analisis ekonomi teknik atau Engineering Economic Analysis adalah bagian dari ilmu ekonomi yang diaplikasikan pada proyek-proyek teknik. Digunakan oleh para insinyur atau engineer untuk mencari solusi terbaik dengan mengukur nilai ekonomi dari setiap alternatif solusi yang potensial. Masalah yang dapat diselesaikan menggunakan analisis ekonomi teknik adalah masalah yang memiliki 3 karakteristik berikut. 1. Masalah itu cukup penting dan memerlukan pemikiran dan usaha serius dalam pemecahannya. Yang kedua, masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara sederhana, tapi memerlukan analisis yang teliti yang mengorganisasikan setiap elemen masalah dan semua konsekuensi yang mungkin terjadi dan tidak dapat diselesaikan sekaligus. Yang ketiga, masalah itu memiliki aspek ekonomis yang cukup penting sebagai komponen yang mengarahkan analisis pada keputusan. Mata kuliah ekonomi teknik berisi tentang bagaimana kita membuat sebuah keputusan atau decision making, di mana dibatasi oleh ragam permasalahan yang berhubungan dengan seorang engineer sehingga menghasilkan pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif pilihan. Keputusan yang diambil berdasarkan suatu proses analisa, teknik, dan perhitungan ekonomi. Alternatif-alternatif timbul karena adanya keterbatasan dari sumber daya, baik manusia, material, uang, mesin, kesempatan, dan lain-lain. Dengan berbagai alternatif yang ada tersebut, maka diperlukan sebuah perhitungan untuk mendapatkan pilihan yang terbaik secara ekonomi, baik ketika membandingkan berbagai alternatif rancangan, membuat keputusan investasi modal, mengevaluasi kesempatan finansial, dan lain-lain. Analisa ekonomi teknik melibatkan pembuatan keputusan terhadap berbagai penggunaan sumber daya yang terbatas. Konsekuensi terhadap hasil keputusan biasanya berdampak jauh ke masa yang akan datang, yang konsekuensinya itu tidak bisa diketahui secara pasti. Merupakan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Sehingga penting untuk mengetahui prediksi kondisi masa yang akan datang, perkembangan teknologi, sinergi antara proyek-proyek yang didanai, dan lain-lain. Dengan demikian, keputusan-keputusan yang diambil, sekalipun dengan berbagai prediksi-prediksi yang masuk akal, terkadang terdapat juga perbedaan terhadap kenyataannya, yang lebih dikenal sebagai risiko. Dalam pengambilan keputusannya, yang berdasarkan faktor-faktor atau parameter tertentu yang tidak diketahui dengan pasti, mengharuskan kita menganalisa seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut saling mempengaruhinya, yang dikenal analisis sensitif. Sumber-sumber ketidakpastian. Yang pertama, kemungkinan ketidakakuratan estimasi yang digunakan dalam analisis. Yang kedua, jenis bisnis yang berkaitan dengan kesehatan perekonomian masa depan. Yang ketiga, jenis fisik bangunan dan peralatan yang digunakan. Kemudian yang keempat, lama atau waktu periode yang diasumsikan. Definisi ekonomi teknik. Ekonomi teknik adalah penentuan faktor-faktor dan kriteria ekonomi yang digunakan ketika satu atau lebih alternatif dipertimbangkan untuk dipilih dalam menyelesaikan suatu masalah di bidang teknik. Bisa juga dikatakan bahwa ekonomi teknik adalah sekumpulan teknik matematika yang menyederhanakan perbandingan ekonomi dalam suatu kasus di bidang teknik.
Ilmu ekonomi tidak pernah lepas dari ilmu teknik, terutama dalam perancangan dan penerapannya. Dapat dikatakan, ekonomi teknik adalah bagian penting dari masalah pemilihan sumber daya pembangunan suatu gedung, jembatan, sarana, ataupun lainnya. Disiplin ilmu yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi dalam teknik yang terdiri dari evaluasi sistematis dari biaya-biaya dan manfaat-manfaat usulan proyek-proyek teknik. Contoh masalah yang diselesaikan dengan analisis ekonomi teknik. Mana yang lebih baik, membeli mobil bermesin diesel atau bermesin bensin? Haruskah mesin otomatis dibeli untuk menggantikan 3 orang pekerja manual saat ini? Contoh ekonomi teknik. Rencana pembangunan perusahaan energi. Dalam membangun perusahaan energi, kita harus menganalisis, merancang, dan memperhitungkan kelayakan teknis, apakah layak untuk dibangun, dan kelayakan finansial, memperkirakan berapa besar biayanya dan berapa lama modal investasi bisa kembali ke investor, berapa tarif minimal yang harus diterapkan, memperkirakan kemauan konsumen untuk membayar tarif, memperhitungkan kelayakan pasar, apakah ada yang mau menggunakannya dan berapa banyak konsumen yang mau menggunakannya. Rencana pembangunan proyek transportasi massal. Dalam pembangunan proyek transportasi massal, kita harus menganalisis, merancang, dan memperhitungkan kelayakan teknis, apakah layak dibangun, dan kelayakan finansial, memperkirakan berapa besar biayanya dan berapa lama modal investasi bisa kembali ke investor, berapa tiket minimal yang harus diterapkan, memperkirakan kemampuan konsumen untuk membayar tiket, memperhitungkan kelayakan pasar, apakah ada yang mau menggunakannya, dan berapa banyak penumpang yang antusias mau datang dan memakai sarana transportasi tersebut. Rencana pembangunan sirkuit untuk balap mobil F1. Dalam pembangunan proyek transportasi massal, kita harus menganalisis, merancang, dan memperhitungkan kelayakan teknis, apakah layak dibangun, dan kelayakan finansial, memperkirakan berapa besar biayanya dan berapa lama modal investasi bisa kembali ke investor, berapa tiket minimal yang harus diterapkan, memperkirakan kemampuan konsumen untuk membayar tiket, memperhitungkan kelayakan pasar, apakah ada penonton yang mau datang dan berapa besar penonton yang antusias mau datang ke tempat tersebut. Studi ekonomi teknik. 1. Studi ekonomi teknik membantu dalam mengambil keputusan optimal untuk menjamin penggunaan dana atau uang dengan efisien. 2. Studi ekonomi teknik harus diadakan sebelum setiap uang atau dana akan diinvestasikan atau dibelanjakan atau sebelum komitmen-komitmen diadakan. 3. Studi ekonomi teknik dimulai dari sekarang. Kesimpulan-kesimpulannya bergantung pada prediksi kejadian-kejadian atau event yang akan. Tahapan analisis ekonomi teknik. 1. Definisikan masalah dan tujuannya. 2. Mengumpulkan informasi yang relevan terkait kasus yang sedang dipelajari. 3. Memunculkan alternatif-alternatif. 4. Evaluasi masing-masing alternatif. 5. Penentuan alternatif terbaik dengan beberapa kriteria.
6. Menerapkan hasilnya dan memantau kerjanya. Proses pengambilan keputusan yang rasional. Pertama, pengenalan atau identifikasi masalah, identifikasi tujuan, pengumpulan data yang diperlukan, identifikasi alternatif yang mungkin atau layak, pemilihan kriteria untuk menentukan alternatif terbaik, penentuan hubungan antara tujuan, alternatif data, dan kriteria dalam membuat model, memprediksi hasil dari setiap alternatif, memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Prinsip-prinsip ekonomi teknik. 1. Membuat alternatif atau keputusan. Pemilihan keputusan di antara alternatif-alternatif perlu diidentifikasi dan kemudian didefinisikan untuk analisis-analisis selanjutnya. 2. Fokuskan pada perbedaan-perbedaan. Jika semua alternatif yang layak tepat sama, maka tidak ada dasar atau perlunya perbandingan. 3. Gunakan sudut pandang yang konsisten. Hasil-hasil yang prospektif dari alternatif-alternatif harus dikembangkan secara konsisten dari sudut pandang yang telah didefinisikan. 4. Gunakan satu ukuran umum. Dengan menggunakan satu pengukuran yang umum untuk menghitung sebanyak mungkin hasil-hasil prospektif akan mempermudah analisis dan perbandingan alternatif yang didapat. 5. Pertimbangkan kriteria yang relevan. Pemilihan alternatif yang disukai memerlukan penggunaan satu atau beberapa kriteria. Proses keputusan ini harus mempertimbangkan baik hasil yang dinyatakan dalam satuan moneter maupun yang dinyatakan dalam satuan pengukuran lain. 6. Membuat tugas suatu ketidakpastian. Ketidakpastian terkadang langsung memproyeksikan atau memperkirakan hasil-hasil alternatif di masa datang dan harus dikenali dalam analisis dan perbandingannya. 7. Tinjau kembali keputusan-keputusan Anda. Perbaiki hasil keputusan terhadap hasil dari suatu proses penyesuaian diri terhadap yang dapat dipraktekkan secara luas. Hasil yang diperkirakan semula dari alternatif terpilih secara berturut-turut harus dibandingkan dengan hasil sebenarnya. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan. 1. Gunakan suatu ukuran yang umum. Misal, nilai waktu uang. Nyatakan segala sesuatu dalam bentuk moneter. Contoh, dolar atau rupiah. 2. Perhitungkan hanya perbedaannya. Sederhanakan alternatif yang dievaluasi dengan mengesampingkan biaya-biaya umum. Sunk cost. Biaya yang telah lewat dapat diabaikan. 3. Evaluasi keputusan yang dapat dipisah secara terpisah, misal keputusan finansial dan investasi. 4. Ambil sudut pandang sistem, sektor swasta atau sektor publik. 5. Gunakan perencanaan ke depan yang umum. Bandingkan alternatif dengan bingkai waktu yang